harta bendanya, ya ini perbuatan yang kurang bagus. Jadi perbuatan seperti ini, mari Bapak Ibu kita buat renungan supaya kepada calon-calon member kita atau mitra-mitra kita, kepada anak-anak kita memberi nasihat yang baik supaya tidak melakukan hal yang tidak menyenangkan. Janganlah ikut dengan orang-orang yang demikian, anakku. Jauhilah mereka. Mereka tidak dapat tinggal diam kalau belum berbuat jahat. Mereka ingin cepat-cepat membunuhmu. Jadi kalau orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang mereka lakukan itu jangan diikuti. Jadi di sini uh, jangan diikuti karena dia perbuatannya jahat dan dia ingin cepat-cepat membunuhmu. Jadi ini perlakuan yang kurang bagus, supaya kita memberi petuah ke anak kita atau calon-calon mitra kita berikan ajaran yang baik dan bijak. Sedangkan burung pun tidak akan masuk ke dalam jaring yang dibentangkan di depan matanya. Tetapi orang yang jahat itu malah memasang jerat untuk dirinya sendiri yang akan mencelakakan mereka. Nah, di sini burung pun tidak mau masuk ke dalam jaring, tapi orang jahat itu akan merangkap dirinya sendiri untuk menjadi celaka. Memang orang yang mencari nafkah dengan memakai kekerasan akan membayarnya dengan nyawanya sendiri. Jadi kalau orang mencari nafkah dengan kekerasan itu akan membahayakan dirinya sendiri karena sudah jalannya sudah tidak bagus dan sudah melanggar aturan yang diperintahkan oleh Allah supaya berjalan dengan baik, tapi dia maunya instan, jadi dia menggunakan segala cara untuk mendapatkan. Dengarlah hikmat memanggil di jalan-jalan dan berteriak di lapangan-lapangan. Ia berseru di pintu-pintu gerbang dan di tempat-tempat yang ramai. Dengarlah hikmat dipanggil di jalan-jalan, jadi berteriak di lapangan. Dia selalu memanggil di sembarangan, di jalan-jalan, berteriak di lapangan. Dia berseru di tempat depan pintu juga, dan ramai-ramai. Orang yang hai orang-orang hebal, bebal, sampai kapan kamu mau tetap demikian? Kapan tiba waktunya kamu berhenti meremehkan pengetahuan dan menolak pelajaran dengan dengarkanlah aku apabila aku menegurmu, maka kepadamu akan kunyatakan isi hatiku dan kuajarkan pengetahuanku. Jadi di sini orang-orang yang bebal ini sampai kapanpun dia kalau dia tidak mau mendengarkan, jadi dia akan meremehkan pengetahuan orang atau menolak pelajaran yang didengarkan itu, dia akan menyatakan isi hatinya untuk diajarkan kepadaku, pada pengetahuanku pada dia. Kamu sudah kupanggil namun kamu menolak dan tak mau menghiraukan. Nah, karena orang-orang yang bebal tadi seperti ini, sudah dipanggil, tidak mau mendengarkan dan menolak dan tidak mau dan menghiraukannya. Semua nasihatku kamu abaikan dan teguranku kamu tolak. Jadi orang-orang yang bebal ini Bapak Ibu, semua nasihat apapun yang disampaikan dan teguran selalu ditolak. Karena itu kalau kamu celaka dan hidup susah, aku akan menertawakan kamu. Apabila kamu ketakutan, aku akan mengejekmu. Jadi di sini mereka hidupnya susah akan menertawakan, dan apabila ketakutan dia akan mengejekmu. Ya, aku akan mengejek kamu apabila kamu cemas dan menderita karena ditimpa bencana yang datang seperti badai. Pada waktu itu kamu akan menyesal dan memanggil aku, tetapi aku tak akan menyahut. Kamu akan mencari aku kemana-mana, tapi tak akan menemukanku. Nah ini Bapak Ibu, walaupun dia itu sudah merasa menyesal, memanggil-manggil tidak dihiraukannya, karena dia tidak mau menerima nasihat
atau tidak mau menerima teguran, jadi dia pada waktu akan terjadi penyesalan, dia memanggil pun tidak akan didengarkan. Kamu seperti orang yang tak pernah suka mendapat pengetahuan dan enggan mentaati Tuhan. Nah, kembali lagi karena dia tidak pernah mendapatkan pengetahuan dan enggan mendekati atau mentaati Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan yang terbaik. Maka di sini harus kita selalu mentaati Tuhan. Kamu tidak pernah mau menerima nasihat-nasihatku atau memperhatikan teguran-teguranku. Karena itu kamu akan merasakan akibat dari perbuatan-perbuatanmu dan rencana-rencanamu yang buruk. Nah, karena ini tidak pernah mau menerima nasihat dan teguran-teguran, maka mereka akan menerima akibat dari perbuatan-perbuatan mereka sendiri. Orang yang tak berpengalaman akan mati karena mengabaikan aku, dan orang bodoh akan hancur karena tak menghiraukan aku. Tetapi orang yang mendengarkan aku akan terpelihara, ia hidup dengan aman dan tak perlu takut lagi. Yang di sini yang dimaksud aku ini berarti Tuhan. Jadi karena orang yang berpengalaman akan mati karena mengabaikan aku, jadi mengabaikan Tuhan. Nah, dan orang yang bodoh hancur karena menghidaukan aku. Jadi karena orang bodoh ini tidak mau mendekatkan diri sama Tuhan, dia akan menerima kehancurannya itu sendiri karena dia jauh dengannya. Tetapi orang yang mendengarkan aku akan terpelihara, ia hidup dengan aman dan tak perlu takut lagi. Nah, karena ini orang sudah taat kepada Tuhan, ya dia mendengarkan kata-katanya dalam arti kita tidak akan merasa takut lagi, aman karena kita sudah mendekatkan diri sama Tuhan dan melengket sama Tuhan, berdoa selalu, berdoa mau mengerjakan hal suatu apapun, maka kita akan dipelihara, hidup dengan aman dan tak perlu takut lagi. Mungkin itu Bapak Ibu dari pembacaan buku bijak saya. Bila mana ada yang kurang dalam penerjemahan ini, karena itu saya, kalau ada yang lebih karena itu Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan kata-kata yang buku bijak saya bacakan untuk diterjemahkan lagi. Terima kasih. Ini langsung doa ya. Oke, langsung doa aja, Pak. Monggo. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, bagi ini saya mau membawakan doa secara agama Islam. Bapak Ibu yang agama yang lain menyesuaikan diri saja berdoa seperti kepercayaan Bapak Ibu masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya kami minta perlindungan kepadamu pada pagi hari ini ya Allah. Ya Allah, keluarga kami di KLPI yang jum pada hari ini, berilah dia kesehatan dan kemudahan untuk mencari rezeki dan mudahkanlah untuk menjalankan program KLPI ini ya Allah. Ya Allah, kami berlindung hanya kepadamu dan kami berdoa dan minta pertolongan hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon PT KLPI ini berilah keberkahan dan kesejahteraan untuk tim IT, untuk owner-ownernya, untuk Pak Basri, Pak Dermawan, dan Pak Andi, dan Pak Roy, dan semua Kane, Ortu, dan semua mitra-mitra KLPI pada pagi hari ini kita Zoom. Ya Allah, berilah kemudahan untuk menjalankannya. Dan lindungilah ya Allah server-server dari gangguan orang yang tidak bertanggung jawab, supaya PT KLPI ini menjalankan tugas dan amanahnya kepada mitra-mitranya ya Allah. Ya Allah, kami berdoa dan minta kepadamu ya Allah, mudahkanlah leader-leader kami ini untuk berjalan menjalankan program KLPI ya Allah. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, mudahkanlah mitra-mitra kami untuk
menjalankan program KLPI, walaupun calon-calon mitra kami untuk menerima informasi dari PT KLPI. Ya Allah, mudahkanlah para ketua KANI dan para ketua HK untuk menyampaikan sambung tangan dari perusahaan PT KLPI kepada calon-calon mitra, ya Allah. Lindungilah mereka, ya Allah, dalam menjalankan tugas, ya Allah. Lindungilah mereka dalam mengembankan amanah, ya Allah. Kami mengucapkan syukur kepadamu, ya Allah. Ya Allah, lindungilah keluarga Bapak Ibu kami yang pada hari ini, dan berilah dia keberkahan dan kemudahan untuk menjalankan tugasnya kepada sebagai keluarga Bapak Ibu pada pagi hari ini dan seterusnya, ya Allah. Ya Allah, lindungilah pemimpin kita seluruh Indonesia, pemimpin nasional, Bapak Presiden yang akan datang, ya Allah. Mudahkanlah dia untuk menjalankan tugasnya, supaya kita masyarakat Indonesia menjadi aman, sejahtera, dan makmur, ya Allah. Ya Allah, kami mengucapkan syukur kepadamu, ya Allah. Kami jumpa pada pagi hari, pada pagi hari ini, kita mengucapkan syukur, ya Allah, Engkau sudah mempertemukan kami, seluruh tim Indonesia untuk berdoa bersama, memohon kepadamu untuk perlindungan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mengucapkan syukur pada hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma artinya fitunya kasana wa fil akhir katanya wa qina benar. Allahumma rabbana atina fitunya kasana wa fil akhirati roti kasana wa qina benar. Allahumma rabbana atina fitunya kasana wa fil akhirati wa qina benar. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu, eh, pada pembawaan buku bijak pada hari ini. Mohon maaf itu kalau ada salah dan kekurangan. Kami mengucapkan terima kasih. Kami masih banyak belajar. Mari Bapak Ibu, kami persilakan kembali ke MC. Baik, terima kasih banyak Pak Asman yang sudah membantu saya untuk membacakan buku bijak pada edisi 1 Oktober 2024. Sangat luar biasa dan eh, beliau ada leader yang sangat luar biasa bagi saya karena dengan sukarela mau membantu dan mau menguraikan dari buku bijak pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan dari Pak Asman. Terima kasih Pak Asman. Oke, karena waktunya masih panjang, kurang lebih 30 menit ke depan, jadi kita bisa sharing yang berkaitan mungkin dengan apa yang disampaikan dengan Pak Asman pada pagi hari ini, atau mungkin sharing yang lain. Silakan Bapak Ibu. Monggo, mungkin untuk, oh, dari Pak Mansur. Oh, salam Pilar aja. Oke. Silakan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang ditambahkan, ada yang sharing lagi. Monggo, masih panjang loh waktunya. Mungkin dari Pak Narto ada tambahan. Mboten. Botanan. Oke. Mungkin dari Pak Fadoli. Pagi, Bu Pak. Es, saya mohon Bu Esther tambahin Bu Esther. Bu Esther, Bu. Oh, siap. Saya pengen dengar suaranya Bu Esther ini. Pagi, Bu Nah, Esther. masuk. Bu Esther. Pagi, Bu Esther. Oh, Ibu masih sibuk kayaknya, Pak. Mungkin dari Bu Eni, pagi Bu Eni. Oke, Pagi. aku tambahin dikit ya. Oke, monggo-monggo silakan. Mohon satu tutup Zoom karena saya sambil ada cewekku di sebelah nih yang nggak pakai jilbab. Oke, silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para Zoomer yang berbahagia, salam jumpa, selamat eh, mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Ini kita Zoom nasional ini sudah 113 hari ini, Alhamdulillah. Mudah-mudahan 113 ini adalah orang-orang yang potensi, orang-orang hebat, orang-orang yang mau berjuang, dan orang-orang yang mau bersodakoh
informasi dan mau berdakwah ekonomi untuk mensejahterakan seluruh umat di seluruh dunia melalui aplikasi Air PT KLPI. Saya sampaikan kepada seluruh Zoomer yang di nasional ini, marilah kita bergerak sama-sama bergotong royong ya untuk mencapai goal. Namun tidak asal-asalan, ya tidak asal-asalan. Monggo kita sama-sama satu frekuensi untuk mencapai goal itu tidak apa namanya nyicil ya. Dalam arti nyicil kita kan ada satu akun dan 14 cabang itu kan 700.000 ya. Jadi kalau bisa ya jangan ngikut nyicil 50, bulan depan 50 yes, bulan depan lagi 50 yes, kesuwen. Non sewu kesuwen. Ya toh? Jadi yang punya statement seperti itu monggo diterapkan di masing-masing zonanya masing-masing ya toh. Tidak usah disampaikan di sini karena itu kesuwen, Bu. Ya, kesuwen. Mari kita sama-sama kita apa namanya? Satu frekuensi 2,8 langsung yes. Satu keluarga Bapak, ya toh, bapaknya, istrinya, istrinya dan istrinya. Boleh kalau istrinya 3 loh, Bu. Bu Yanti anu kok terbelanga. Ya omong bapaknya, istrinya. Serius banget loh masaku loh. Nah, Dengerin Pak nih, Pak. Atino guyu. Nah, Dengerin. oh Oke, dengerin. siap. Sombong yang punya Ya, istri 3 serius ini. banget loh. Ya, ya Pak Atino guyu tuh. Jadi Yang ini sudah punya istri monggo 3, sombong. 2,8 itu 2,8 itu usahakan loh. Karena kalau 2,8 satu keluarga itu sudah punya 29 yes. Nggih Pak Atino, berapa Pak Atino? Ya banyak. 14 tambah 12 ya 28. 26. Nyambung dengan Pak Haji 26. Sunarto kalau ada waktu. Gimana? 26 akunnya. Kalau sekarang ya 34. Ya, kalau 14 tambah 15 apa? 29, Pak. Kalau sekarang. 15 iya 29. Oke, jadi 29 kota cabang. Itu monggo bareng-bareng ya. Yang sudah ketua HK kok masih mempromosikan seket wes ketinggalan gitu. Kalau istilahnya solawat gini, sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri, sing keri, sing keri cokot boyo. Itu artinya gini loh. Aduh, nun sewu. Lah kawannya itu sudah sampai Jakarta kok dari Medan itu baru berangkat. Ketinggalan jauh gitu loh. Kendali tepos, Seperti Pak. itu. Betul nggak? Jadi Betul. betul. Monggo, saya Bu Esther, Pak Fadoli, Pring Sewu terutama Lampung. Ini sudah satu frekuensi. Kalau kita sudah satu frekuensi nun sewu, Pak. Ya nun sewu. Nggak bisa. Rawe-rawe rantas, malang-malang, napa Pak? Tuntas gitu loh. Malang-malang tuntas. Jadi yang punya strategi 50 yes kesuwen. Haji. Ya toh, kesuwen. Monggo, kita kompak satu frekuensi, ya satu frekuensi. Kemarin ada di Kalimantan ini ada Pak Samsudin. Mana Pak Samsudin? Pak Samsudin, ayah di dia. Hadir Pak Samsudin. Oh iya Pak Samsudin. Gimana Pak Samsudin? Kita kompak 2,8 Pak Samsudin. Siap Pak. Rata-rata teman-teman 2,8 Pak. Betul. Kalimantan itu saya tahu itu. Itu ladangnya itu puluhan hektar itu satu orang itu. Dan kalau main BO non sewu main BO Kalimantan itu bukan 10-an juta Pak Bu, 50 juta. 50 juta. Makanya begitu ada KLPI ini masuk, mereka masih udah kapok karena kena scam. Nah, padahal KLPI ini kita mau ikut 700. 700 kali 4 itu 2,8. Udah nggak usah diotak-atik. Ini menurut saya loh ya. Ini menurut saya tegas. Ya, saya tegas.
Kenapa? Kalau kita kompak dalam satu frekuensi 2,8, Masya Allah, ya cepat pensiunnya. Ya toh? Kita gotong royong bersama-sama. Saya ulangi, ke stasiun naik andong. Lanjutkan Pak Anu Ngatino. Ke stasiun naik andong apa Pak Ngatino? Ya dilanjut aja Pak, saya sudah sering dengarkan. Kalau mau pensiun gotong royong bareng-bareng ke stasiun naik andong. Kalau mau ke pensiun harus gotong royong. Monggo, gotong royong kita jangan dimulai 50 yes, 50 yes kesuwen. 2,8 pring sewu itu loh. Sakuing jempol itu. Bapak Fadoli dan CS. Mangatino disponsori lagi oleh Bu Aida. Nah ini Pak Supri hadir begitu masuk 6, berapa itu Pak Supri? Berapa Pak Supri? 5.600.000. 5.600.000. Nah, kita ngajak satu keluarga besar. 5,6, 8 orang Mas Supri. 5,6. Nah, itu ngajak lagi orang-orang seperti Pak Supri, ya. Terus mana Pak Sukron? Halo. Buka mic-nya. Siap. Buka mic-nya dibuka. Halo Pak Sukron. Siap Abah, siap. Kumaha kamina geus beli deui teu encan. Wah, eta mah ke diganti Pajero bah ku KLPI Mbah. Siap. Nah, itu artinya gini Pak Ibu, bagaimana kambingnya udah beli lagi belum? Bukan, itu nanti mau diganti Pajero, mantap. Mantap. Salam Jadi, 5 miliar. Jadi hitung-hitungnya gini, saya pertama kali saya presentasi di Pringsewu, itu ada seorang pemuda yang punya sapimu piro, saya bilang gitu. Sapi saya 5 Pak. Terus tapi punya orang, yang satu punya saya. Nah, yang satu punya saya. Kalau dijual berapa? Saya bilang gitu. Kalau dijual itu sekitar 20. Waktu itu masih 525, Pak. 525 satuan sampai kota ibadah. Pak sampai jual. Sampai jual apa namanya itu 21 itu sampai dapat akun sekian. Yes. Sampai 2 tahun yang akan datang, itu selama 2 tahun itu tidak ngarit, ya toh, tidak ngasih minum, tidak nimpal. Nimpal itu gini Pak Ibu ya, nimpal itu ngambilin kotoran sapi itu nimpal namanya, bahasa Inggrisnya nimpal. Nimpal teletong, ya toh, nimpal. Itu dia ngambil kotoran, nggak membersihkan, ya toh, nggak guyang. Guyang itu mandiin sapi. Karena saya orang kampung. Ya guyang, yo ngarit, yo nimpal, ya toh. Itu tidak ngasih makan. Nanti 2 tahun yang akan datang, Masya Allah, sapinya itu malah beranak pinak, beranak. Tidak usah ngopenin, nggak usah ngaritin. Tapi ternyata apa? Mereka nggak mau, nggak percaya. Ya wes, itu anunya Pak. Malah Pak Sukron datang belakangan. Kambingnya dijual, nggak ngarit kan sekarang Pak? Alhamdulillah, sekarang tinggal prospek. Pokoknya nyari gantinya Pak. Iya, 2,8. Jadi non sewu semuanya monggo lah. Karena kalau tidak digembor-gemborkan nanti lupa prospeknya. Lah orang masih non sewu, orang masih ngikut gratisan 50 ya satu kota ya saya diajak nih ketua HK kan nggak masuk itu, nggak masuk non sewu itu nggak masuk. Nanti dicoret itu nanti sama Pak Yang 50 ribuan yang satu cabang di Pringsewu nggak masuk Pak. Gimana Pak? Yang daftarnya cuma satu cabang itu di Pringsewu nggak masuk kata Pak Haji Padoli. Betul. Apa ya? Bagaimana gambaran PT ngasih pembeli setia sejumlah 88.572 ini Bapak Dudung kepada setiap member. Ini artinya lebih bagusnya dijawab di Zoom yang malam ya Pak, jam 7 malam. Betul. Itu. Pertanyaan di malam Rabu sama malam apa Bu Yanti? Malam Rabu dan enggak Pak, itu di Zoom jam 7 malam. Untuk pertanyaan di hari Rabu dan hari Sabtu. Sabtu dan hari Sabtu, oke, pertanyaan. Jadi ini motivasi aja, motivasi. Kita skip dulu aja pertanyaannya. Jadi ini kita lanjut untuk bahas buku bijaknya. Ini ada yang mau sharing juga dari Pak Denny. Pak Sutarno sampun nggih? Sudah? Ibu Yanti.
Oh, belum rampung. Boleh, Belum rampung. boleh saya Silakan. menambahkan sedikit Bu Yanti. Oh, nggih. Monggo, monggo. Silakan, Pak. Iya, selamat Nggih. pagi ya teman-teman semua. Pagi, Pak Pertama Andi. saya mau mengucapkan terima kasih atas semua doa dari teman-teman ya. Sekarang saya sudah sedang pemulihan di rumah ya. Makasih Alhamdulillah. banyak semua Oh, teman-teman Pak ya. Andi, semoga sehat Nggih. Pak Andi. Masya Allah Pak Andi tadi ini. Ya, Bukan Cepat Pak sehat, Andi. Pak Andi. ya, Nggih, makasih ya monggo, semua Pak. teman-teman. Nah, saya mau menambahkan sedikit saja tentang poin yang disebutkan oleh Pak Sunarto tadi ya. Saya setuju sekali, kita galakan 2,8 seperti Pak Sunarto, Pak Fadoli, tadi Pak Sukron, dan teman-teman yang lain ya. Karena kita sangat berkepentingan untuk pensiun secepatnya rame-rame. Ya. Oke, jadi yang mau saya tambahkan adalah teman-teman bisa tekankan juga dengan 2,8 itu sebetulnya dengan mensponsori 3 orang yang 700 itu secara perhitungan saat itu juga ya. Jadi nggak nunggu kapan-kapan. Saat itu juga di perhitungan sudah pasti kembali 4,2. Jadi dia sendiri akan tahu 2,8 keluar, baliknya 4,2. Jadi saat itu juga dia tahu untung 1,4 Juta. dan kalau saat ini sebelum 10 Oktober 29 cabang sudah pasti minimal 25,7 ya. Jadi secara perhitungan apapun hanya ada profit. Nah, coba di mana lagi bisa ketemu yang begini? Ya, dan yuk teman-teman, saya sudah cari untuk teman-teman yang mau 2,8. Ini ada sponsor Jakarta. Nah, artinya orang kalau dia setuju, oke, Jakartanya disponsori, berarti dia sendiri hanya keluar uang 2,6. Baliknya berapa? Baliknya 3,9. Dapat 29 cabang yang pasti anti blokir. Oke ya teman-teman. Itu sponsor Jakarta masih ada. Untuk orang yang 2,8, saya bisa carikan sponsor 4 cabang. Maksudnya cabang Jakarta untuk 4 orang itu. Jadi orangnya hanya 2,6. Ya, jadi perusahaan sangat mendukung. Kita punya tujuan, kita harus secepatnya pensiun. Tapi rame-rame ya, bukan sendiri. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa tambahkan. Semoga bermanfaat ya. Makasih. Siap. Baik. Terima kasih. Terima Saya kasih kembalikan. Pak Andi Terima kasih. atas sharingnya pada pagi hari ini. Semoga Pak Andi cepat sehat kembali, pulih, dan bisa beraktivitas Ya, dengan makasih ya normal. teman-teman. Oke, terima Ya. kasih Pak Andi. Oke. Baik, tadi ada yang mau sharing juga dari Pak Denny Sambuaga. Selamat pagi Pak Denny. Pagi Bu. Oke, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Indah dan mohon izin buat teman-teman yang lain. Pertama, saya secara pribadi mengangkat topi dan memberi apresiasi ya buat teman-teman yang punya target-target yang cukup maksimal seperti Pring Sewu, cukup saya angkat jempol karena mereka itu menyampaikan satu frekuensi untuk 2,8. Itu sangat bagus karena itu memang harus digemakan dan itu harus terus disampaikan kepada setiap member karena hanya dengan modal 2,8 itu modal masih terlalu kecil sebenarnya. Kalau kita kasih orang 10 juta untuk dia berusaha 5 tahun, belum tentu dia mendapatkan 50 juta per bulan, belum tentu dia mendapatkan 100 juta per bulan. Sementara kalau di KLPI dengan 2,8 dia bisa dapat 650 juta per bulan, kan itu kan 4 orang.
kalau di total keseluruhan. Jadi nggak ada salahnya. Hanya ada problem sedikit, Bu. Ada masalah yang mungkin dihadapi oleh para leader di lapangan. Kalau saya bukan persoalan dia masuk di 50 atau 2,8, Bu. Kalau persoalan saya bukan di situ. Persoalannya di saya adalah bagaimana menjadikan setiap orang memahami PT KLP ini. Sehingga jangankan 50.000, mau masuk 5 miliar pun dia akan siap. Asalkan dia paham dan mengerti PT KLPI punya visi misi seperti apa. Bisnis ini legalnya bagaimana. Kemudian target yang dicapai mau seperti apa. Jadi saya lebih cenderung untuk menjadikan setiap orang itu memahami dulu PT KLPI ini tujuannya apa. Sehingga jangankan 50.000, mau suruh target 10 keluarga juga mereka mendaftar di 2,8 pasti bisa. Asalkan kuncinya mereka paham dengan KLP ini, misinya apa. Saya punya pengalaman dengan mahasiswa saya di sekolah, mereka lagi PPL. Padahal mereka sekelas mahasiswa, Bapak Ibu. Tapi tetap nggak nyambung juga. Saya katakan mereka bisa lanjutkan TS2 hanya dengan modal yang kita sampaikan. Bahkan mereka juga bisa umroh dengan modal seperti itu. Saya tanya, mereka mau kuliah itu menghabiskan biaya berapa sampai mereka selesai kuliah? Bisa di atas 100 juta mereka bisa habiskan dana tersebut. Nah, di sini hanya dengan 700.000 mereka bisa umroh, mereka bisa mendapatkan penghasilan 100 juta, dan kalau mereka punya niat untuk mengumrohkan orang tua mereka, atau barangkali mereka bisa ceritakan ini kepada keluarga mereka, mereka bisa langsung daftar 2,8 dan seterusnya. Jadi kembali lagi Bu Indah, terima kasih buat sharingnya Pak Narto. Hanya kalau saya secara pribadi, problematik saya di lapangan bukan soal 50.000 atau 2,8. Persoalan saya di lapangan adalah bagaimana mengedukasi dan menjadikan setiap orang yang saya jumpai paham dengan KLPI. Itu target utama saya, Bu. Karena seorang pemimpin kan itu harus bijaksana. Bijaksana dalam pengertian tidak bisa memaksakan orang langsung ke 2,8. Tidak bisa juga memaksakan orang harus yes di Lampung dan sebagainya. Sebagai seorang pemimpin bijaksana ya tentunya dia mengedukasi dulu apa yang dia miliki, apa yang dia kuasai, dan apa yang dia pahami tentang PT KLPI. Jadi inti yang ada di pagi hari ini Bapak Ibu, saya hanya mau menyampaikan bahwa kalau pergumulan saya adalah bagaimana mengedukasi setiap orang agar supaya dia paham dulu KLPI, sehingga mereka bisa menerima KLPI sepenuhnya. Dan saya sekarang sedang melakukan satu strategi di lapangan, menjumpai BEM-BEM mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kemudian saya pengen dan berkerinduan menjadikan mereka sebagai menjadikan mereka itu sebagai ujung tombak untuk para milenial, kaum milenial. Itu target saya. Dan saya berharap mungkin dengan ketika mereka menjadi ujung tombak bagi kaum milenial, maka saya yakin mereka akan berperan penting untuk KLP ke depan. Itu saja Bu Indah, terima kasih untuk masukannya. Oke, terima kasih Pak Dani. Mohon maaf Bu, ada boleh punya kesempatan saya menyampaikan usul dari Pringsewu? Boleh, monggo silakan Pak Sukron untuk waktu dan kesempatannya. Ya, silakan. Selamat pagi. Salam 5 miliar untuk semuanya. Ini saya mewakili atau atas nama pribadi punya program untuk di KLPI ini karena saya hakul yakin dan sudah all out untuk memperjuangkan ini. Jadi kita mengedukasinya seperti 2,8 itu saya arahkannya, yang 700 itu untuk daftar akunnya yang utama, yang 2,1 juta itu untuk dijadikan dana sponsor, dan itu kita yakinkan akan kembali 2 kali lipat. Jadi kita edukasinya nggak usah tanggung-tanggung, artinya jangan apa ya kita memberikannya hal-hal yang terlalu lemah gitu. Artinya kita membuat bagaimana supaya mereka itu lebih maksimal ke 28 gitu, karena yang 2,1 juta itu bisa kita jadikan dana sponsor walaupun itu untuk keluarganya sendiri. Nah, itulah program yang sedang kita galakan untuk di Pringsewu. Mudah-mudahan ini juga ya bisa jadikan masukan buat teman-teman yang lain.
Itu saja, Bu. Atur Nggih, nuhun, makasih. Salam dari Piring Sewu 5 miliar. terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum. Yunda, Waalaikumsalam. tambahkan Mbak. Nggih, monggo silakan Pak Sohib. Nggih, monggo Ya, untuk sharingnya. ya, ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya perkenalkan saya Nurul ya dari Halo. Bekasi. Baru pertama kali ini saya, baru pertama kali, dan juga calon HK dari cucu dari Bu Bunda Eni. Terima kasih ya. Oh, alhamdulillah. Nggih, monggo Pak. Baru pertama Winda ini pertama ya. Nggih, silakan, Saya silakan. menanyakan aja, bukankah setiap Jum itu ada yang pagi jam 6 sampai jam 7, kemudian jam 19.15 sampai jam 20, kemudian yang sore jam 16.30 sampai jam 17.30 itu jadwalnya. Yang 19.15 itu sampai jam 20 membicarakan masalah aplikasi. Kemudian yang jam 6 sampai jam 7 hari ini pagi ini kita membahas atau membicarakan penyampaian tentang buku bijak. Kok jadwal hari ini buku bijak, maksud saya jangan diisi dengan aplikasi. Kalau tadi itu bicarakan masalah aplikasi, ada tempatnya, waktunya yang bicarakan aplikasi. Ini saya hanya masukkan saja, ya. Jam Iya, Pak. jam 7 ini adalah membicarakan buku bijak, dan jam 19.15 itu membicarakan aplikasi. Di situ untuk menempatkan waktu yang dibicarakan apa. Maaf teman-teman Bapak sekalian yang sudah pada ahli, yang sudah pada bisa, yang sudah mengatur tentang aplikasi itu ada jamnya, ada tempat, ada waktunya, yaitu jam 19.15 sampai jam 20 itu membicarakan aplikasi itu ya. Dan sekarang ini kita membicarakan masalah buku bijak itu hari jam 6 sampai jam 7, kemudian malamnya sorenya jam 16 sampai jam 17.30. Itu saja masukan, maksud saya fokus kepada harus menempatkan waktu, waktunya harus sesuai dengan jadwalnya juga harus dalamnya yang isi yang dibicarakan itu jadi bisa menempatkan waktu sesuai dengan jadwal gitu ya. Yang kita bicarakan aplikasi silakan, tapi adanya masalah aplikasi itu di jam 19.15 malam. Bahkan tadi Bu Indah sudah sebutkan masalah pertanyaan masalah aplikasi itu adanya malam Rabu dan juga malam Minggu. Dan jam-jam yang seperti ini kita fokus kepada sesuai dengan jadwal. Ya, mohon maaf itu hanya mengusulannya baik ya. Jadi kalau tidak menempatkan bukan pada tempatnya, nah gitu ya. Di dalam Islam juga dikatakan mungkin jelek sekali ya. Tempatkanlah pada tempat waktunya dan tempatnya, yaitu kalau tidak bisa menempatkan waktunya, kalau tidak bisa menempatkan waktunya adalah seorang yang zolim. Nah, oleh sebab itu itu saja masukan dari saya, dan mohon maaf sekali lagi semua pada teman-teman yang sudah pada senior ya. Mohon maaf baru hari ini pagi saya begini berbicara tentang penempatan waktu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sohib atas saran dan masukannya. Ya, luar biasa ya Zoom pada pagi hari ini karena waktu juga sudah mepet, tinggal 3 menit lagi. Memang layaknya kita membahas sesuai dengan tempat dan porsi gitu ya. Untuk pagi memang untuk buku bijak kita mengupas tentang buku bijak itu sendiri. Mungkin sharing tentang dari leader-leader tentang pengalaman dari yang ada hubungannya dengan buku bijak. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aplikasi bisa disampaikan di hari Rabu dan hari Sabtu seperti itu. Tapi untuk hari Selasa, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, mungkin pertanyaan juga akan terbatas gitu ya untuk 5 pertanyaan saja untuk penjelasan dari aplikasi air gitu.
Baik, Bapak Ibu, karena waktu juga sudah tinggal 2 Halo, menit halo, lagi. halo. Nggih, pagi Halo, Pak. Dari Pak Agi, Khairi. Nggih, ada yang mau minta disampaikan? omongan ya. Nggih, silakan Pak. Saya kan sudah join apa itu 14 kota ya. Nggih, Terus Ya, selama, ditanyakan. ya Pak Bapak, Sohib, selamat pagi Pak Sohib. Bapak. Selama 3 bulan belum dapat mitra. Oh, nggih. Itu, Bijak. Berarti kan nggih, pasif Bapak. ya, member pasif ya. Nggih. Jadi nanti Bapak konsultasi sama leadernya Bapak. Nanti bisa ditanyakan juga di forum tanya jawab di hari Rabu Ya, dan hari Sabtu. Nggih. Biar lebih maksimal ya Pak. Tiap-tiap Zoom yang kita ikuti seperti itu. Izin Baik, Bu Ya, Yanti, monggo izin Ibu. Bu ya, Yanti. Satu ya Bu. Nggih, silakan. Nanti Zoom-nya wilayah Papua juga ada tanya jawab. Boleh masuk di Zoom-nya Papua. Kita Nggih, hari mulai jam Senin Selasa ya? 7:30. Iya, silakan. Nggih. Makasih. Oke, bisa masuk di situ. Halo, Nggih. halo Bu Terima Yanti. kasih. Monggo, Bu monggo, Yanti, Pak. Bu Iya, Yanti, mohon maaf. Pak nggih. Sohib, mohon maaf ya Pak Sohib. Jadi di sini ini bisa untuk tambahan-tambahan bisa, tapi kalau untuk pertanyaan jangan di sini. Tapi kalau untuk tambahan mau pasti. Halo, Pak, di Pak, sini ya. Pak Jadi Nggih. jangan sesuatu yang dibilang tidak pada tempatnya mendolimi. Mohon maaf Pak Sohib ya, mohon maaf. Terdahulu juga kita bisa di sini menambahkan tidak hanya di buku bijak. Artinya memotivasi itu boleh, tetapi dalam hal aplikasi bagaimana seperti tadi aku udah ikut 3 bulan bagaimana kok nggak yes itu nanti ada pertanyaan tersendiri. Itu aja. Terima kasih. Nggih, terima kasih Pak Narto. Terima kasih. Nggih, karena sudah mepet, waktunya sudah jam 7, jadi ya. kita harus selesai bisa dibahas di pertanyaan-pertanyaan yang Zoom malam ya Pak. Nggih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Teruslah belajar untuk memperbaiki diri, memantaskan diri, dan bersyukurlah Bapak dan Ibu berada di suatu wadah atau tempat dari PT KLBI ini yang memberikan kita pedoman, pembelajaran, agar menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijak dalam lingkup terkecil, yaitu keluarga, sampai lingkup yang terbesar seperti acara kita pagi hari ini, keluarga besar PT KLBI. Bapak Ibu, mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam saya memimpin Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir hingga akhir acara. Sehat selalu, berkelimpahan berkah bagi kita semua. Salam 5 pilar. Amin, Salam amin. 5 miliar. Salam 5 5 miliar, miliar. 5 miliar. Salam 5 Bersama miliar. sehat Amin. selalu. Itu ibadah bersama KLBI. 5 Yeay. miliar.